Buka tat. Buka dulu. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa istaqamu ala tariqah la asqainahum ma'an qadaqa amma ba'du. Alhamdulillah wa syukurillah bi ni'matillah. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah telah banyak memberi kenikmatan-kenikmatan, khususnya kenikmatan sehat, kenikmatan usia, kenikmatan lahir dan batin, sehingga Allah gerakan hati kita, Allah gerakan kaum kita untuk ibadah yang Allah perintahkan, dan mudah-mudahan dengan Allah gerakan hati kita ini untuk bisa hadir di masjid yang mulia ini untuk melaksanakan sholat subuh dan berjamaah, dan kita akan lanjutkan dengan kajian pada subuh yang mana di dalamnya terdapat taman-taman surga. Inilah yang Allah berikan kenikmatan yang di dalamnya terdapat taman-taman surga, dan mudah-mudahan kehadiran kita ini menjadi keberkahan kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam marilah kita curahkan kepada baginda Nabi Allah, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, dan kita sebagai pengikutnya sampai di akhir zaman nanti. Hadirin jamaah Masjid Al-Muhajirin yang dimuliakan Allah, semulanya kajian di pekan 4 yaitu Ustadz Ridwan Suardi Salim, karena kami mendapat informasi bahwa istri beliau ada pencairan di kepala dan dioperasi pada hari Kamis, dan beliau mengabari kami pada hari Jumat, dan titip salam mohon doanya kepada jamaah sekalian agar istri beliau yang saat ini masih di ruang ICU, mudah-mudahan Allah cepat sembuhkan, Allah sehatkan kembali, dan Allah sembuhkan kembali kepada keluarganya, dan mudah-mudahan keluarga yang diberi musibah mudah-mudahan Allah tawakalkan. Amin, amin ya rabbal alamin. Hadirin, sebagai penggantinya yaitu alhamdulillah Ustadz Jajang Hafizullah telah hadir di tengah-tengah kita, dan kita doakan pula mudah-mudahan beliau disehatkan Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Hadirin, tema yang akan disampaikan pada kajian pada pagi hari ini yaitu kita mentadabur surat As-Saffat yang ayatnya yaitu ayat 100 sampai 101. Perlu diketahui bahwa sering kita membaca dan sering pula kita berdoa yang isinya Rabbi adkhil, Rabbi habli minas sholihin, dan mudah-mudahan hadirin bisa menyimak ayat-ayat yang nanti Ustaz sampaikan. Sebelum pembahasan pada pagi ini, marilah kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tafadhal masraf. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq
ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Jamaah salat subuh Masjid Al-Muhajirin yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, bil khusus segenap jajaran DKM Masjid Al-Muhajirin, semoga Allah tambahkan keberkahannya dan semoga senantiasa dijaga oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala sehat wal afiat, dan moga-moga kita semua kelak diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan husnul khatimah. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah curahkan kepada Nabi yang mulia, Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Surah As-Saffat itu surah yang ke-37, ya, anaya setelah surah ke-36 surah Yasin. Surah As-Saffat jumlah katanya 866 kata, dan surah As-Saffat jumlah hurufnya 3903 huruf. Kenapa sampai detail dihitung? Karena memang kita termasuk, kalau sesuatu yang menguntungkan itu selalu dihitung-hitung. Jama'a malan wa'addada, termasuk karakter manusia. Kalau punya harta dikumpulkan kemudian dihitung-hitung terus hampir tiap hari. Kalau punya duit dihitung tuh kenapa itu? Takut kurang atau takut lebih? Takut kurang atau takut lebih? Takut lebih, ya. Kalau kurang nggak ada masalah. Itu yang disebut alladzi jama'a malahu wa'addada yahsabu anna malahu akhladah, mengira bahwa harta yang dikumpulkan dan takut kekurangannya itu akan kekal. Enggak, karena yang kekal bukan itu, ya. Lalu kemudian kenapa sih jumlah hurufnya sampai detil? Berapa tadi? 3903 huruf. Karena hadis riwayat At-Tirmidzi, Nabi alaihi salam bersabda, man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanat wal hasanatu bi asyri amsalihha. Lam akul alif lam mim harfun walakin alifun harfun lamun harfun mimun harfun. Kata Nabi alaihi salam, siapa yang membaca kalamullah yani Al-Quranul Karim, maka Allah berikan dari setiap huruf satu kebaikan, dan dari satu kebaikan Allah lipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Kata Nabi, aku tidak berkata alif lam mim itu satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Alangkah indahnya coba kalau ibu bapak tahu bahwa surah As-Saffat itu terdiri dari 3903 huruf dikali 10, berapa tuh kebaikannya? 3903 dikali 10 itu Pak kalau baca surah As-Saffat. Dan bukan cuman itu, ya, bukan cuman itu. Ibu-ibu tahu surah Al-Baqarah berapa jumlah ayatnya? 286. Jumlah hurufnya berapa? Tahu ya. Jumlah katanya? Masya Allah, nanti cari tahu. Ya, nanti cari. Bahkan surah yang paling pendek, yang Ramadan kita sering baca, Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Masya Allah, itu jumlah hurufnya berapa itu? 114 huruf. Jumlah katanya 30, Pak. Yang menariknya ketika kita bacakan salamun hiya, hiya itu dhamir yang kembali kepada Lailatul Qadar, itu hiya itu pas di kata yang ke-27.
Maka Al-Imam Ibnu Katsir, Al-Imam Qurtubi menyebutkan besar kemungkinannya Lailatul Qadar itu jatuh pada tanggal 27 sesuai dengan jumlah kata hiya yang kembali kepada Lailatul Qadar di kata yang ke-27. Kebetulan? Enggak. Kenapa? Coba lihat. Jumlah kata 30. Quran berapa juz? 30 juz. Jumlah huruf 114. Quran suratnya 100. Masya Allah, coba. Tapi bukan bahasan anak pagi ini, bukan. Nanti sama Ustadz lah bahas tentang analisa ayat dan surah di Al-Quran, luar biasa. Ya, ini kira as-saffat tadi, jumlah katanya berapa tadi? 866 kata, jumlah hurufnya 3.903 huruf. Yang akan kita baca itu adalah ayat yang ke 100 dan 101. Tadi udah dibaca ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rabbi habli minas solihin fabasyarnahu bighulamin halim. Kalimat tersebut terucap dari kekasih Allah tabaraka wa taala Khalilullah, yakni Nabi Ibrahim alaihissalam. Rabbi habli minas solihin, ya Allah karuniakanlah kepadaku anak yang soleh. Kita lihat dulu kalimatnya. Nabi Ibrahim alaihissalam ketika memohon kepada Allah Jalla Jalaluh tentang dzurriyyat keturunan, dan kemudian Allah karuniakan seorang anak yang bernama Ismail alaihissalam. Ibu bapak ada yang tahu usia berapa tuh Nabi Ibrahim punya anak Ismail itu? Ketika beliau berdoa itu tidak lama dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla, punya anak. Dan ketika Ismail lahir usia berapa kira-kira? 80 lebih Pak, 90 kelebihan. Usia 86 tahun. Usia 86, dan istrinya pun juga sama. Karena dikatakan Hajar pada itu sudah menopause. Sudah menopause. Kira-kira para akhwat hari ini yang sudah menopause itu masih mungkin gak punya anak? Enggak ya, 86 tahun gak mungkin seorang perempuan masih punya anak. Tapi kalau laki-laki masih bisa gak memberikan benih 86 tahun? Bisa Pak ya, tapi angel ya. Ya susah lah 86 tahun ya. Itu ada sesuatu yang tidak mungkin menurut manusia. Kenapa Ibrahim alaihissalam masih meminta kepada Allah padahal sudah tidak mungkin? Kenapa kira-kira? Sesuatu yang tidak mungkin, tapi Nabi Ibrahim alaihissalam masih meminta kepada Allah. Kira-kira alasannya kenapa? Karena Nabi Ibrahim alaihissalam tahu betul, dan beliau seorang yang amat sangat paham tentang apa? Tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mentauhidkan Allah paham betul bahwa Allah Jalla Jalaluhu adalah zat yang maha kuasa atas segala sesuatu. Ya, bukan hanya memberikan keturunan, bahkan Allah maha kuasa menyusun tulang belulang manusia yang sudah menjadi tulang belulang menjadi manusia kembali. Yuhyil idhama wa hiya ramim. Allah mampu menyusun tulang belulang menjadi manusia kembali, apalagi hanya sekedar memberikan apa? Anak keturunan. Baik, sampai di situ dulu. Pertanyaannya jamaah sekalian, ibu bapak yang Anda muliakan, adakah seorang suami istri yang baru saja menikah, kemudian ketika akad nikah tujuannya hanya nikah semata, tidak menginginkan punya keturunan? Ada gak kira-kira? Dia hanya nikah saja tapi tidak menginginkan punya keturunan? Ada? Jarang. Mungkin ada, mungkin tidak ada. Katakanlah seorang duda nikah seorang janda
yang umurnya sudah tidak lagi muda, mungkin tujuannya hanya apa? Nikah saja ibadah, tapi tidak menginginkan punya keturunan, betul ya? Ada juga kadang-kadang anak muda yang nikah tapi belum menginginkan punya keturunan, ya. Lah ini apa mereka? Udah, kita nikah saja. Terus gimana keturunan? Ya nanti kita pikirkan nanti aja. Ada kan begitu? Ada ya? Bahkan ada yang diprogramkan, tahun pertama ini kita bersenang-senang dulu aja, nanti tahun kedua baru punya anak. Coba kita perhatikan, ibu bapak yang Anda muliakan, tujuan nikah itu apa kira-kira? Ibadah ya, ibadah. Baik. Orang yang beriman kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, kalau tujuan nikah ibadah, ingat tuh Pak, tujuan nikah itu ibadah, bukan tujuan nikah itu ingin bahagia, itu salah. Kalau ada orang yang nikah tujuannya ingin bahagia, itu salah dan siap untuk tidak bahagia. Ya, tujuan nikah adalah ibadah, Pak. Kenapa? Kalau tujuan nikah adalah ibadah, maka apapun yang kita jalani di dalam pernikahan akan bahagia. Kenapa? Karena itu ibadah. Kalau kita mau jujur-jujur loh Pak, sholat subuh kayak begini, ya, kalau nggak karena ibadah, bahagia apa enggak? Yang enak sholat subuh apa tidur? Ya, makanya ada panggilan tadi Bapak yang azan, as-salatu khairum minan naum, gitu kan? Sholat itu lebih baik daripada apa? Tidur. Padahal kalau mau milih menurut nafsu, bahagia mana? Enakan mana Pak? Hujan gerimis, gitu kan? Cuaca dingin, enakan mana? Tidur. Maka nikah itu bukan tujuan bahagia, ibadah. Kenapa? Karena segala sesuatu yang terjadi dalam pernikahan, kalau tujuannya ibadah pasti bahagia. Tapi kalau tujuannya bahagia belum tentu. Kalau nikah ini tujuannya ibadah Pak, maka mohon maaf, berhubungan dengan istri juga jadi ibadah, ya kan? Kemudian ibadah itu akan semakin subur, akan semakin banyak pahalanya manakala kita punya keturunan, ya kan? Maka orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla, tujuan nikah selain daripada ibadah, ingin menambah kualitas dan kuantitas ibadah dengan apa? Adanya keturunan. Maka Ibrahim alaihissalam nikahnya ibadah plus langsung apa? Minta keturunan. Rabbi habli minas solihin. Itu. Maka ada yang nanya ke anak waktu itu, Ustaz, mulai kapan kita kalau menginginkan punya anak yang soleh dan solihah? Jawabannya adalah sebelum nikah. Kalau ingin punya anak soleh dan solihah, ya, maka prosesnya sebelum. Artinya apa? Seorang suami mencarikan untuk ibu anak-anak dari perempuan yang solehah. Bukan sudah nikah baru gimana deh? Enggak, dari sebelum nikah carikan untuk anak-anak kita seorang istri yang solehah. Sampai Nabi katakan dalam hadisnya berapa tuh? Ya, nikahilah perempuan di antara kalian yang pertama karena apa? Li jamaliha, karena parasnya. Yang kedua, limaliha, karena apa? Hartanya. Yang ketiga, wali nasabiha, karena nasab dan hasabnya. Yang ketiga, yang keempat, walidiniha, karena din agamanya. Lalu kata Nabi SAW, apabila nominasi ini yang tiga tidak ada, cantiknya kurang, keturunan biasa-biasa saja, hartanya juga biasa saja, kata Nabi, pilih wanita yang agamanya bagus, maka akan beruntung hidupmu, ya kan? Maka Rabbi habli minas solihin, ya Allah karuniakanlah kepadaku turunan yang soleh. Jamaah sekalian, ibu bapak pernah dengar ada yang mengadakan acara katakanlah 7 bulan atau 4 bulan, yang dua-duanya juga nggak jelas gitu kan, katakanlah 4 bulanan, kemudian berdoa, doanya dipimpin oleh ustazah, katakanlah gini, mudah-mudahan dia punya anak
karena hasil USG-nya anaknya itu laki-laki, mudah-mudahan seperti Nabi Yusuf alaihissalam. Kemudian kalau hasil USG-nya perempuan, doanya mudah-mudahan anaknya seperti siapa? Maryam alaihissalam. Itu kira-kira doanya realistis Pak? Doanya realistis gak itu? Nah, Ibrahim aja doanya gimana? Rabbi habli minas, ya Allah anugerahkan kepadaku anak yang kita Pak mintanya langsung seperti siapa? Nabi Yusuf langsung seperti Maryam. Realistis apa enggak? Ini kadang-kadang kalau berdoa tuh enggak realistis loh Pak. Seandainya loh Pak dikabulkan oleh Allah, punya anak lahir gantengnya seperti siapa? Yusuf alaihissalam, apa enggak dicurigai sama tetangga? Apa enggak dicurigai sama RT RW? Nah, ibunya kan biasa aja, bapaknya anaknya kok Arab-Araban, anak siapa ini? Kan dicurigai loh Pak. Ini karena doanya tidak apa? Realistis. Coba kalau Robbi habli minas sholihin, tidak apa-apa deh modelnya model Tangerang gitu kan, tetapi solehnya seperti siapa? Nabi kan begitu mestinya, kan? Mestinya solehnya yang diminta, bukan apa? Bukan surahnya. Kalau surahnya ya sesuai dengan ibu bapaknya gitu kan. Kalau nggak ke ibu, ke bapaknya. Kalau nggak ke ibu bapaknya, ke siapa? Ke kakek neneknya. Masa ke tetangganya? Dicurigai juga loh Pak. Kan gitu kan? Ini harus realistis loh Pak. Ya kan? Biarkan cantiknya seperti ibunya, tapi solehahnya seperti siapa? Maryam. Itu realistis. Perhatikan Ibrahim, Rabbi habli minas sholihin. Jangan berlebihan kalau doa, ya. Gak disukai oleh Rasulullah SAW doa apapun yang gulu. Apa gulu tuh? Lebih yang realistis. Gitu ya. Ustazah siapapun, ustaz siapapun yang mendoakan tidak mungkin seperti siapa? Nabi Yusuf gak mungkin seperti Maryam, gak mungkin Pak. Pasti seperti ibu bapaknya. Paling sedikit ya kakeknya, neneknya gitu kan. Itu satu. Yang kedua, jamaah sekalian, pada usia 86 tahun setelah berdoa Rabbi habli minas sholihin, lalu Allah jawab di ayat 101-nya, fabasyarnahu bigulamin halim. Fabasyarnahu, maka kami berikan kabar gembira Ibrahim alaihissalam bigulam. Apa gulam itu? Anak laki-laki. Gulam itu anak laki-laki, bigulamin halim, dengan seorang anak laki-laki. Halim itu terjemahan depan yang sabar, padahal mufradatnya halim itu bijaksana. Apa bedanya Pak sabar dengan bijaksana? Di situ terjemahannya halim itu sabar, tapi mufradatnya sebetulnya halim itu bijaksana. Kira-kira apa bedanya bijaksana dengan sabar? Ini orang bijaksana, ini orang sabar. Apa kira-kira bedanya? Nah, coba lihat. Ketika Ibrahim alaihissalam berkomunikasi dengan Ismail, ya, atas perintah Allah untuk menyembelih siapa? Ismail. Apa jawaban Ismail? Uf binadrika. Ya, lakukanlah nadarmu. Karena ini nadar. Ini kalimatnya tunaikan nadarmu. Atau dalam Quran, if'al ma tu'mar satajiduni minas sabirin. Ya Abi, tunaikanlah apa yang Allah perintahkan, maka insya Allah kita akan termasuk orang yang dilihat dari komunikasinya Pak, antara anak dengan ayah ini, termasuk Ismail yang bijaksana Pak. Ya, maka maknanya adalah bijaksana itu lebih utama daripada sabar. Artinya apa? Orang bijaksana pasti sabar, orang sabar belum tentu bijaksana. Gitu. Orang bijaksana sudah pasti sabar, orang sabar belum tentu bijaksana. Saya kasih tahu, sedikit kasih contoh. Bila ibu bapak sholat subuh seperti tadi nih, anak tadi, tiba-tiba tidak ada pemberitahuan, anak ngimam, ya kan, durasi rakaat pertama setengah jam.
durasi anak kira-kira setengah jam gitu kan, rakaat pertama berarti sama rakaat kedua berapa? 1 jam. Kira-kira ibu bapak berada di belakang anak sabar apa bagaimana? Ini jujur aja, kira-kira sabar apa enggak? Nggak dikasih tahu, tiba-tiba rakaat pertama setengah jam, ya udah bayang kan, oh pasti rakaat kedua juga setengah jam juga gitu kan. Ternyata benar 1 jam. Sabar atau disabar-sabarin? Hah? Ini model ibu bapak yang sudah soleh deh. Sabar apa disabar-sabarin? Ya, berarti kan gak bijaksana, Pak. Gak bijak. Kalau orang bijaksana tuh ya sudah, namanya saya tuh makmum ya kan, maka di dalam hati tidak boleh sedikit pun ada gak suka sama imam, ya kan? Apalagi berkeluh kesah. Itu orang bijaksana. Tetap memanage jiwanya untuk apa? Tenang, dan hatinya dimanage untuk apa? Menerima. Itu bijaksana. Sehingga orang bijaksana itu akan melahirkan kesabaran. Kalau sabar belum tentu melahirkan bijaksana. Tentunya maka disabar. Itu pulang, itu imam tadi sholatnya, ini ibu-ibu ngobrol sama bapak-bapak, siapa sih imamnya? Masa 1 jam? Lah, terus ibu gimana? Ya sabar-sabarin aja lah. Terus gimana lagi? Ya kan, mau batali juga gak enak gitu kan, gak dibatali juga pegel gitu kan. Dapat pahala apa enggak sih? Hah? Hah? Masih maksa pengen dapat pahala? Allah ini bijaksana, Pak. Maka fabasyarnahu bigulamin halim, maka kami kata Allah berilah kabar gembira seorang anak laki yang bijaksana. Bukan hanya sabar, bijaksana. 2. Baik. Yang ketiga, ibu bapak sekalian, kalau kalimat Rabbi itu permohonan, berarti meminta. Meminta, Pak. Maka endingnya terjemahan depak itu halim itu sabar. Bila seseorang meminta sesuatu kepada Allah atau kepada siapapun, mungkinkah permintaan kita itu dikabulkan ya dengan sesuatu yang sesuai dengan permintaannya atau sering tidak sesuai dengan permintaannya? Katakanlah kita minta A, ya pasti gak dikasih A? Belum tentu. Kadang kita minta A dikasihnya mending kalau B, Pak, dikasihnya apa? Jet bahkan kan ya. Kalau kita minta dengan penuh kesabaran, A dikasihnya Z. Tugas orang yang beriman gimana, Pak? Sabar. Fabasyarnahu bigulamin halim. Sabar, Pak. Kenapa? Karena kita minta kepada Allah. Ini ilmunya. Kita tuh orang yang tidak pernah tidak meminta. Kita setiap hari meminta, bahkan setiap saat meminta. Maka pahamkan sebagaimana filosofi Ibrahim alaihissalam, diberikan apapun oleh orang yang, oleh zat yang kita mohonkan, maka wajib atas kita apa? Sabar. Baik, kembali kepada keturunan. Atau gak usah keturunan dulu ya, sebelum kita punya anak ini, Pak. Ini bapak-bapak yang soleh. Ini bapak-bapak yang soleh semuanya. Dan tentunya ibu-ibu juga. Sebelum nikah, Pak, ini bapak-bapak pengen punya istri seperti apa? Solehah. Iya, mungkin kalau di detail tulisannya tadi cantik. Bahkan cantiknya cantik banget. Ini keinginan bapak-bapak. Ini jujur aja, gak usah takut sama istrinya. Pengen cantik banget. Kedua, kaya, pengen kaya. Iya. Ketiga, pengen darah biru bangsawan. Ya, keempat juga pengen apa? Solihah, pengen yang hafal 30 juz, hafal 1000 hadis. Itu keinginan siapa dulu? Kita semua sebelum nikah. Jujur bertanya, dapat gak yang itu? Gak usah takut, dapat gak itu? Nah, sedikit. Berarti permohonan kita itu sesuai gak dengan yang kita inginkan? Tanya ibu-ibu. Sama, Pak. Istri bapak juga sama. Pengen punya suami itu bukan kayak begini, bukan itu. Tanya deh istri bapak, bukan kayak begini. Tapi tanya ibu, dapat enggak, Bu? Enggak, kata ibu-ibu. Kalau kita meminta sesuatu kepada Allah, belum tentu sesuai dengan apa? Harapan kita. Tugas kita apa, Pak? Pasbiru, bersabar. Fabasyarnahu bigulamin halim. Allah kasih kabar gembira kepada Ibrahim, tetapi dengan apa? Ismail yang harus apa? Tetap sabar. Itu ilmunya. Ya, Pak? Tetap apa?
Kenapa? Karena dengan sabar itu mah kekurangannya menjadi sempurna. Dengan sabar kekurangannya menjadi sempurna. Kalau tidak sabar, yang sempurna pun bahkan menjadi kurang. Kenapa? Gak sabar, Pak. Masya Allah. Ingat terus masanya, dengan sabar yang kurang bisa jadi sempurna. Kalau sebaliknya, bila tidak sabar, yang sempurna akan menjadi kurang. Berapa tuh? 3. Yang keempat, kalau Rabbi Hab di redaksinya minta, kemudian dikasih, ya, berarti bagi orang yang beriman, kalau meminta sesuatu dikasih, wajib dong kita untuk bersyukur. Wajib untuk bersyukur, karena kita minta dengan bersusah payah, Allah kasih, wajib bersyukur. Maka ayat ini kita jelaskan oleh Al-Baqarah 152. Fadhkuruni adhkurukum washkuruni wa la takfurun. Apa ya? Ingatlah aku, kata Allah. Adhkurukum, maka aku juga akan mengingat kalian. Washkuruli, bersyukurlah kepadaku, wala takfurun, dan jangan apa? Kufur. Kalau konteksnya tadi dapat dapat rezeki, kalimatnya di situ washkuruli, bersyukur. Pertanyaannya Pak, ayatnya tadi minta kita bersyukur atau syukuran? Bersyukur apa syukuran? Baik, apa bedanya bersyukur dengan syukuran? Hah? Tapi bahasanya syukuran dulu kita. Kan kalimatnya washkuruli, bersyukurlah engkau kepadaku, bukan syukuran. Lalu apa bedanya bersyukur dengan syukuran? Kalimat kerja dan kegiatan. Oke, objek konkretnya seperti apa maksudnya? Syukuran itu ya suatu perkumpulan yang di dalamnya perlu waktu khusus, momen tertentu, bahkan materi tertentu. Itu namanya syukuran, itu ya. Tapi kalau bersyukur tidak perlu momen, tidak perlu harta, gitu kan? Intinya apa? Bersyukur itu lebih mudah dan ringan daripada syukuran. Maka Allah Maha tahu tugas kita bukan syukuran tapi apa? Nah, tetapi faktanya ayat ini mudah, faktanya dibikin susah. Ya tuh, sedikit-sedikit syukuran. Ada orang yang belum bersyukur tapi ini perintahnya bersyukur Pak, bukan syukuran. Kenapa? Kalau bersyukur itu Pak, siapapun manusianya pasti mampu. Tapi kalau syukuran, tidak semua orang mampu. Paham gak? Ya tuh? Kalau bersyukur semua orang mampu, kalau syukuran belum. Contoh, ibu ngadain syukuran karena punya anak kelahiran, katakanlah, pasti ngitung berapa jumlah orang yang akan saya undang. Kalau sudah menghitung 50, berarti kategorinya kalau ayam 50 potong. 50 potong berarti kali katakanlah 15.000, sudah berapa nasinya itu? Belum lagi kalau ada orang yang doanya, ya, karena bapaknya gak mau doa, emaknya gak ada doa, hanya ngundang siapa? Gitu aja ngundang ustad, gitu kan, doain ustad, berapa ustad? Ini namanya syukuran tuh mahal lupa. Tapi kalau bersyukur murah. Ingat ayatnya, ya, washkuruli, bersyukur, bukan syukuran. Bukan berarti gak boleh, bukan. Tapi yang ringan ini amalkan perintahnya. Kenapa? Sesuai dengan maqasidus syariat. Tujuan syariat itu adalah yassiru wala tu'asyiru, basyiru wala tunafiru. Permudah, jangan dipersulit. Ya kan? Atau yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Agama itu syariatnya selalu menghendaki kemudahan, tidak menghendaki kesulitan. Maka bersyukurlah, bukan syukuran. Itu bedakan dulu. Gitu ya. Belum lagi kalau geng-gengan, syukuran tuh marah loh Pak. Kadang-kadang ada yang syukuran tuh geng-gengan. Ya kan? Kemarin sih
ayamnya separuh, di dia sebelah luar biasa, geng-gengan itu Pak. Geng-gengan itu kan, terus dia mah kambing guling, oh itu lain lagi tuh, itu nilainya pun juga lain lagi. Kenapa? Itu syukuran beda loh Pak, yang datang pun beda. Contoh deh, di salah satu daerah Tangerang nih, ada orang yang takziah kepada saudara yang meninggal dunia, itu respon juga beda Pak. Kalau orang biasa tuh sedikit yang datang, tapi kalau orang kaya datang. Bahkan ustadznya yang nggak pernah ke masjid pun ketika meninggal orang kaya duluan datang ke masjid. Beda nggak? Kenapa? Karena konotasinya hampir sama. Orang yang lahiran dengan orang yang meninggal kadang-kadang syukuran juga itu Pak. Maka objeknya jadi berbeda. Padahal perintahnya apa tadi? Syukuri, bukan syukuran. Ringan, tidak memberatkan. Itu selalu agama tuh memberikan kemudahan, tidak memberatkan. Coba begitu lahir kita ucapkan apa? Alhamdulillah. Setelah alhamdulillah, ya kan, ini kening kita tempelkan di tempat sujud, kita ucapkan lagi alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus. Sejatinya itu setiap orang mampu gak? Mampu ya. Kalau syukuran, sekarang kalau lahir di bidan itu berapa duit Pak? Sampai keluar aktenya? Dapat? Tergantung bintang. Iya mungkin secara umum berapa? 500.000? Lebih mahal kan? Apalagi di rumah sakit lebih mahal lagi. Dan tidak semua orang ada yang mampu membayar kelahirannya. Itu fakta. Tidak Pak, jangankan syukuran, bayar kelahiran aja. Bahkan ada yang minjem, Pak, maaf Pak, pinjam dulu, istri saya mau melahirkan Pak. Coba, kalau konteksnya syukuran berbahaya Pak, tapi kalau konteksnya syukur, selesai. Ingat agama. Ya, itu yang ketiga. Insya Allah ya, mudah. Tapi kalau ibu bapak punya duit ya syukur dan juga syukuran. Itu kan, syukur dan juga syukuran. Karena banyak yang kepo tetangganya, sudah syukuran apa belum Bu? Nah itu kepo tetangganya. Orang perintahnya bersyukur bukan syukuran, malah dikepoin kan, gitu kan. Yang keempat, setelah bersyukur atas nikmat yang Allah berikan karena kita minta kepada Allah, di ayatnya di situ pabasyarnahu, ya, yang 101, berilah kabar dan kami memberikan kabar gembira, kata para ulama salaf. Berarti ketika kita mendapatkan rezeki, termasuk yang khusus di sini adalah anak kita, tugas yang kedua setelah bersyukur, maka kabarkanlah kabar gembira itu kepada saudara kita. Anda ulangi, kabarkan kabar gembira itu kepada saudara kita. Pabasyarnahu bigulamin halim. Kabarkan. Contoh misalkan, kita kan punya HP, kan sering kita dapat. Begitu melahirkan, lalu kita tulis kepada siapa? Teman, saudara, alhamdulillah saya baru saja dikasih amanah yang ketiga kalinya kalau anak tiga, atau yang kedua kalinya kalau yang pertama, ya, kali pertama dikasih amanah oleh Allah, ya, seorang anak laki-laki lahir di rumah sakit A dengan normal, berat sekian, ya, panjangnya sekian, mungkin disebut juga kulitnya warnanya, atau enggak itu ya? Oh, ya kalau mau detail ya udah tulis ya, kulitnya sawo matang gitu kan, katakanlah begitu Pak. Ini sunnah, ya, berbagi kabar kebahagiaan kepada orang lain. Tapi awas, harus diingat, ketika berbagi kabar kebahagiaan untuk orang lain, ya, tidak boleh berharap materi. Itu penting, karena ini perintah Quran dan Sunnah, ya, berbagi kabar bahagia, dan itu ada. Tapi kalau di dalamnya plus berharap dapat materi, itu haram hukumnya. Contoh gini, saya kirim untuk teman saya jamaah masjid nih kabar kelahiran anak saya, ya, biar mereka juga bawain popok bayi, bawain susu bayi, apalagi Pak, seperangkat untuk makan mandinya bayi. Nah kalau berharap itu haram kata para ulama, tak boleh. Karena yang dianjurkan apa tadi? Berbagi kabar, selesai, ya kan, dengan harapan apa? Bukan materi, harapan apa? Doa dari mereka. Kalau berharap materi, tidak boleh. Faktanya
Ada gak yang berbagi kabar itu lalu berharap materi? Ada, bahkan ada kepo juga. Kira-kira yang belum ada apa jeng di rumah? Nah itu ditanya. Ya, lalu kita karena berharap materi sudah ada pun bilang apa? Yang lain sih udah ada semua, tinggal ini. Padahal sudah ada, artinya apa? Biar cukup untuk 3 bulan ke depan. Coba. Itu haram hukumnya. Ya, mungkin bapak-bapak enggak ini. Ibu-ibu di sini juga enggak kali. Yang di sini kan soleha semua. Dulu. Kapan? Dulu. Nah, itu enggak boleh. Sama dengan halnya dengan muamalah yang lainnya, ibu bapak sekalian. Apa muamalah yang lainnya? Pertanyaan anak begini kira-kira. Belok sedikit, enggak masalah. Karena ini penting anak bahas. Ini hari Sabtu ya. Biasanya kalau ada walimah, hajatan pernikahan, Sabtu, kalau enggak Ahad. Pertanyaannya sederhana, mohon dijawab dengan jujur. Kenapa kalau kita ngamplop kepada orang hajatan ngasih nama, dikasih nama, itu kenapa? Kenapa kalau ngamplop itu kita dikasih nama, kenapa? Selama ini gak jelas. Kenapa? Ada? Coba, kenapa ibu bapak kok ngamplop tuh dikasih nama, bahkan gede lagi, pakai tanda seru lagi, truk, gitu. Tujuannya apa kira-kira? Bingung ya? Bingung ya? Biar nanti amplop lagi. Jadi lihat kali orang datang sanu. Ya, salaman nggak habis itu? Salaman nggak sama yang punya hajat? Ada kesalahan enggak? Berarti yang nggak benar tuh yang nggak salaman ya? Yang mestinya kan salaman. Baik ya. Mudah-mudahan nggak ada tujuan lain. Tapi kalau ada tujuan lain, biar nanti balik, ini bahaya. Biar nanti balik. Bahkan biar tahu bahwa saya itu 150.000, nanti biar balik 100, ini rusak ini. Rusak muamalahnya. 200.000 biar nanti kalau saya hajatan balik, hati-hati. Bahkan di tempat yang lain bukan cuma itu, dicatat loh Pak. Pak Muhammad 20.000. Iya kan? Abu Bakar 300.000 dicatat, detail tuh. Kenapa? Nanti Muhammad Abu Bakar ngadain apa? Hajatan, maka wajib membalikan 20 atau tadi berapa? 300. Itu kalau seperti itu, tolong menolong atau pinjam meminjam. Terus berarti di situ doa restunya apa? Mohon doa restu dan kita mulai pinjam meminjam ya. Ini penting. Ya. Oh ini hadiah. Lah kalau hadiah tuh ngapain kasih nama? Nah, resikonya gini loh Pak. Resikonya gini. Mungkin nggak kalau kita ngasih 150, tiba-tiba kita hajatan, dia ngasih ke kita 1,5 juta. Mungkin nggak? Sangat. Kenapa Pak? Karena Quran menyebutkan manja bil hasanati falahu asyru amsalnya. Barang siapa yang melakukan satu kebaikan, Allah balas berapa? 10. Catatan tidak dikasih nama, tidak dikasih. Maka jangan disalahkan siapa-siapa kalau kembalinya 150.000. Kenapa? Karena kita kasih nama. Wa manja bisayyati falahu misluha. Barang siapa yang melakukan satu keburukan, maka balasannya sama. 150 dikasih nama, baliknya 100. Mau yang mana? 150 balik 150 atau 150 balik 1,5 juta? Maunya 1 juta? Jangan dikasih nama. Oh mungkin, sangat mungkin. Kenapa? Transaksi kita bukan dengan manusia, dengan siapa? Allah. Iya. Maka Pak, mana yang mencatat itu pelupa loh Pak. Malaikat enggak lupa Pak, enggak. Si fulan 150 kata malaikat, kata lo catat malaikat, wajib nanti gerakan seorang ini balikin berapa? 1,5 juta kan gitu Pak. Masih ragu gak dengan Quran? Udah boleh ragu sedikit pun. Dalikal kitab la roi. Tapi itu Al-Quran, tidak boleh ada keraguan sedikit pun. 150 bisa 1,5 juta. Kapan? Bila benar-benar niatnya tulus karena Allah. Satu. Dua, kenapa di acara hajatan tuh ada kotak?
Lalu kotak apa namanya? Kiri, kanan, tengah ada kotak. Kotak apa namanya? Hah? 1 kotak sumbangan, 2 kotak amplop. Ya, maksudnya bikin itu kotak amplop untuk apa maksudnya? Biar gak hilang. Ini yang ngadain hajatan. Pak, jangan lupa kotaknya. Kotak apa, Pak? Kotak amplop ya. Hanya ini mendefinisikan antara amplop dikasih nama dengan kotak juga kita bingung. Iya tuh. Kalau kotak amal misalkan, sejak kapan kotak amal masjid itu pindah ke gedung? Kalau kotak amal, kalau kotak sumbangan, apa boleh orang mampu minta sumbangan? Hah? Orang mampu, Pak, kan di gedung acaranya, berarti mampu sewa gedung, kemudian minta sumbangan, boleh nggak orang mampu minta sumbangan? Dia yang minta. Hah? Dia yang minta. Dia minta kita enggak. Dia yang minta. Lah kalau kita enggak kan boleh enggak juga kan? Boleh enggak kan? Boleh enggak. Baik. Kalau kotak biar balik modal? Iya, biar balik. Jadi sudah ada niat, taruh kotak lah untuk apa? Biar balik modal. Kayaknya ribet semua Pak ya. Iya kan? Susah kan? Kenapa susah? Karena min zaman sudah turun. Tapi tolong diingat, mungkin Bapak lah yang berapa, mohon maaf Pak, usia sekarang? 77. Dulu zaman nikah 77 nggak ada kan itu Pak ya? Nggak ada kan? Yang ada itu apa dulu di kampung? Gelas 1 lusin, gitu kan? Piring 1 lusin, apa lagi? Panci gitu kan Pak? Dan yang ngadain hajatan tidak naruh gudang khusus, enggak, terima taruh gitu kan? Ya kan? Ini namanya kearifan lokal yang harusnya diabadikan. Itu loh Pak. Sejak kapan itu diganti dengan tidak mengurangi rasa hormat kami? Ya, apabila cenderamata tidak berupa piring dan gelas, gitu kan? Maka aku sediakan kotak. Nah, itu kan minta namanya. Ada lagi yang lebih parah lagi sekarang. Ya, bersama ini saya cantumkan nomor rekening BSI Muamalat. Banknya bener, caranya itu minta-minta itu. Itu mengemis juga, itu minta-minta juga. Coba kalau gak minta-minta apa Pak? Dicantumkan nomor rekening, kalau gak minta apa coba? Kan minta itu, jujur deh, itu minta. Iya, dikasih rekening kan minta tuh Pak, minta kan? Coba kita jujur, boleh gak kita mampu minta-minta? Apalagi tujuannya biar balik. La haula wala quwata illa billah. Mana ceritanya? Bahkan lebih parah lagi Pak, antara redaksi di atas dengan di bawah gak sinkron. Mohon doa restu, tapi di bawahnya aku cantumkan nomor rekening, kayaknya gak nyambung gitu Pak. Kayak orang ngobatin orang Pak, kemudian tidak dipungut biaya, seikhlas saja, tapi di situ ada tulisan 50.000, kan aneh loh Pak. Satu, ini masalah Pak, itu mangga di Bapak sikapin masing-masing. Saya hanya jelaskan saja, sikapin salah. Kalau memang aman, lahir batin aman, kenapa tidak? Boleh kan? Kalau lahir batin aman. Tapi kalau tidak aman, stop, pakai cara yang lain. Pertanyaan ketiga, seandainya kita ngamplop kasih nama 150.000, kita ngadain hajatan Pak, dia nggak datang, kecewa apa enggak? Kita ngadain hajatan, kita ngamplop sama dia, nggak datang tuh Pak, gimana perasaannya? Nah, masalahnya kenapa mesti kecewa? Jawabannya, karena saya waktu itu ngasih 150, berarti apa lagi nih masalahnya? Masalah semua kan Pak? Dan ini harus kita benarkan, kita rapikan itu supaya apa? Tidak boleh dong masalah ini kebawa ke akhirat. Biarkan masalah ini selesai di mana? Di dunia sebelum kita meninggal. Selesaikan masalah, masa dibawa ke akhirat? Ayo nih, yang mau nikahin besok. Ya kan, perhatikan ini, harus kita benahi ini Pak, karena masalah yang tadi menjadi apa? Susah Pak, karena sudah turun, padahal ternyata enggak, tahun 70-an sekian, enggak, itu enak loh Pak. Hah? Lah iya Pak, sekarang dapat piring juga kan bisa dijual lagi.
jeleknya kan gitu kan. Artinya bukan cuma itu Pak, yang tadinya muamalahnya benar jadi gak benar Pak, yang muamalahnya jadi bagus menjadi, kan ketika dia nggak datang jadi gak enak, rusak kan. Nanti kalau ketemu gimana di jalan Pak? Iya, buang muka apa enggak? Terus akan berlanjut Pak. Ini orang, Bapak ketemu di jalan, ini orang enak bener ya, saya undangan ngamplop 300 ya, pas saya hajatan nggak datang, nih orang jadi jelek kan Pak, jadi jelek kan. Ini paham ini Pak baik-baik, bukan hanya itu jadi jelek hubungan kita, bukan cuma itu Pak, itu jadi jelek, bisa jadi dendam, lalu dia ngundang lagi, lah enak banget ngundang lagi gitu kan. Kemarin saya hajatan dia, sekarang dia nggak tahu malu ngundang lagi, datang nggak? Nggak bakal datang sih, untuk apa, rugi-rugiin aja. Coba, ini hubungan kita menjadi rusak gara-gara apa tadi Pak? Sumbangan, gara-gara apa dikasih nama itu, jadi hancur Pak hubungan baik kita. Padahal orang yang beriman tuh baik hablum minallahnya, baik hablum minannasnya. Gara-gara undang itu jadi rusak hablum minannasnya. Ketemu di masjid gimana Pak? Cemburu juga, terus berpanjang. Ketemu anaknya di jalan, tuh anak si Fulan tuh yang pengen dikasih doang, pas saya hajatan gak datang, coba bisa 7 keturunan Pak. Ini perbaiki tuh muamalahnya. Nah itu susah kan seperti itu. Jadi pengen ikhlas itu harus dijembatani bagaimana antara medianya biar menjadi ikhlas. Oke lah seperti itu. Maka siapkan hadiah dari rumah, karena Islam itu luar biasa Pak di situ. Orang yang datang ke tempat saudaranya mau bersilaturahim atau apapun, tidak boleh tangan kosong. Tapi yang didatangi tidak boleh berharap. Itu Islam. Ibu bapak kalau mau bertamu kepada tetangga itu, ya kan, setelah minta izin, tidak boleh tangan kosong, minimal martabak telur gitu loh Pak. Kalau mau bertamu, tidak boleh gini, saya bertamu kemudian berharap dijamu, jahiliyah. Bertamu berharap dijamu, jahiliyah. Itu kelakuan orang Quraisy itu Pak. Maka kalau bertamu kita bawa hadiah dari rumah, makanan, itu Islam. Yang didatangi gak boleh berharap, yang datang membawa. Masya Allah. Makan bersama, itu malah luar biasa. Mohon maaf, bukan ibu yang di sini, bukan. Ibu yang sini baik-baik semua. Itu dulu ada sebagian ibu-ibu kalau datang tamu loh Pak, mengucapkan Assalamualaikum Bu, Waalaikumsalam. Itu jarang yang menatap mukanya loh Pak, tapi yang dilihat tentengannya. Waalaikumsalam tuh lihatnya ke sini tuh. Ada yang begitu Pak. Lah mestinya kalau Assalamualaikum mukanya kan Waalaikumsalam, ini enggak Waalaikumsalam, dilihat tentengannya. Bawa apa itu? Lah itu supaya gak jadi masalah itu, maka bawa. Walaupun kopi ringan, ya kan, Masya Allah tuh Pak. Islam itu kan luar biasa, cuman kitanya bikin masalah. Agamanya sudah luar biasa, kita yang bikin. Coba izin Pak, saya bertamu, mau apa? Ya sudah lama gak ngobrol, bawa itu makanan. Sekarang lagi musim durian, lah bawa. Cari aja yang 100.000 3 itu kan ada tuh. Ya carikan, apa susahnya tuh Pak? Itu kan, itu bertamu itu kita duduk pun enak, minum tehnya pun juga enak. Kenapa? Karena kita bawa apa? Hadiah. Apa kata Nabi? Tahadu tahabu. Saling memberi hadiah, kalian akan saling mencintai. Bukankah ini cara untuk apa? Hablum minan nas. Baik dengan siapa? Manusia. Ya Islam itu luar biasa. Kitanya yang bikin masalah. Demen banget kalau bertamu tuh Pak, tapi senangnya cuma dijamu, jahiliyah. Nih, udah nggak bawa apa-apa lagi, minta sama tuan rumah, ada kopi gak? La ilaha illallah, ini gurunya siapa ini? Ya, sudah nggak bawa apa-apa, minta kopi lagi Pak. Ya Allah, siapa tuh Pak? Kayaknya kita banget itu lah. Kopi doang ini udah gitu habis lagi Pak. Allah, nggak tahu diri loh Pak. Yuk kita amalkan Islam dengan baik supaya benar hablum minallahnya hablum, dan harus begitu. Kalau hablum minallah bagus, hablum minas nggak bagus, nggak bakalan masuk surga loh Pak. Syarat masuk surga itu hablum minallahnya bagus, hablum minannasnya bagus, itu syarat masuk surga. Dan yang merusak muamalah kita dua tadi, acara apa tadi? Ketika mengunjungi yang melahirkan dan juga acara pernikahan, itu rusak. Boleh 10 menit lagi?
Baik. Kembali ke pernikahan tadi, anak sudah selesai, acara tadi sudah, kita datang ke orang yang melahirkan. Pastinya kan ibu-ibu yang masuk, suami pasti nunggu di mobil atau di motor, karena yang melahirkan bukan suaminya, ya kan? Bawa tuh Pak. Yang melahirkan tidak berharap bawa materi, yang mengunjungi bukan harus, sunnahnya membawa materi. Enak gak? Baik. Ketiga Pak, kewajiban kita, yang ini sunnah muakkad, setelah memberikan kabar bahagia, adakan acara akikoh. Akikoh itu sunnah muakkad. Bahkan saking sunnah muakkadnya, apabila kita ada melahirkan, misalkan istri kita tanggal 7, tanggal 20, ya, tanggal 21 berbarengan dengan hari raya Idul Adha, sepakat para ulama boleh diniatkan bareng antara akikah dengan kurban, karena sama-sama sunnah muakkad. Boleh kambing satu untuk kurban, kambing satu untuk akikah. Kalau cuma satu, niatkan bersama untuk kurban dan akikah bila berada di hari ke-7, hari ke-14, hari ke-21, tidak selebihnya. Baik, akikah ini Anda jelaskan di sini supaya nggak rusak muamalah kita. Selama ini yang paling simpel itu akikah, iya, orang diundang ke rumah atau dagingnya dibagikan berupa nasi apa? Nasi kotak. Pertanyaan anak, mana yang ibu bapak paling membahagiakan, paling menyenangkan, diundang ke rumahnya atau dapat nasi kotaknya? Ke rumah. Hah? Paling menyenangkan itu dapat nasi kotak atau diundang ke rumah? Dapat nasi kotak. Pertanyaan ketiga, bapak tahu isi satenya berapa tusuk? Pengalaman, isi satenya berapa tusuk? Ada yang 3, ada yang 6. Kalau anak laki-laki mungkin 6. Kenapa? Karena 2. Ya, kalau anak perempuan 3. Ya. Pertanyaannya, kalau datang ke rumahnya boleh gak makan lebih dari 3 tusuk? Nah, berarti yang lebih menyenangkan di mana? Diundang dong, bukan dibagi kotaknya, diundang. Kenapa prasmanan itu lebih menyenangkan daripada dapat nasi? Nah, ya, maqasidus syariah, agama mengajarkan kalau berbagi sedekah itu harus menyenangkan. Bukan kita yang senang, kita yang senang tuh fleksibel nasi kotak. Itu kita yang menyenangkan, bukan itu tujuannya. Yang diundang, yang dibagi itu senang, berarti diundang. Paham? Dibagi kotak tuh boleh, tapi maqasidnya, tujuannya adalah biar menyenangkan itu diundang. Ini akikah. Itu lebih bagus lagi. Sudah makan di rumah dapat lagi. Itu mengerti yang undangnya. Kenapa? Yang diundang itu suaminya. Di rumah punya siapa? Istri. Bahkan yang ngundang harus tahu, Pak, istrinya berapa. Tanya dong, anaknya berapa. Berarti apa? Ini mungkin nasi kotaknya kalau istri 2 anak 5 berapa? 7 kan, gitu kan? Tanya, itu yang paham loh Pak. Kalau diundang, istrinya diundang, maka nanya, Bu, suaminya ada di rumah? Ada. Berarti kasih nasi kotak untuk suaminya 1, anaknya 3, 4. Ini yang paham. Gak ada suami 2. Menyenangkan, tapi ya boleh ada tulisan di situ, tulisan kecil, maksimal 5 tusuk. Jangan. Ya sudah, namanya diundang. 1. Kedua Pak, kalau namanya akikah itu diundang untuk apa Pak? Untuk makan bukan? Iya, intinya makan. Tudbahu yauma sabihi, disembelihkan hewan ya di hari ke-7 untuk makan, Pak. Ingat, kalau tetangga kita jamaah kita diundang untuk makan, maka titik, tidak boleh ada acara lain kecuali apa? Makan. Ini penting loh, Pak. Kadang-kadang kita diundang akikah, Pak, acaranya segudang. Saya ngadain acara akikah di rumah jam 9, hadir 1, 2, kan gitu kan? Datang nggak rempak semua datang, ya. Setelah datang jam 10 baru mulai acara. Lalu tuan rumah bilang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, gitu kan? Kita akan mulai acara akikah dan saya akan bacakan susunan acara. 1, ya, pembukaan sudah saya sebagai MC. 2, sambutan dari tuan rumah. 3, sambutan Pak RW. 4, sambutan Pak RT karena menjelang pemilu, ya. Yang 5, ada ustadz yang ceramah sampai jam berapa? Sampai setengah 12, Pak. Setengah 12 udah mau duhur. Lalu tuan rumahnya ngomong, ibu bapak yang hadirin sekalian, kira-kira baiknya makan dulu apa sholat dulu? Dijawab bukan jamaahnya, tuan rumahnya, kayaknya bagus sholat dulu. Kan nggak, kurang ajar juga itu. Coba Pak,
Itu orang disiksa dari jam berapa? Jam 9 disiksa orang Pak. Makan jam berapa? 12:30 disiksa apa enggak Pak? Rata-rata orang yang datang ke undangan akikah itu Pak, di rumahnya sudah bilang, saya enggak sarapan dulu, kenapa? Nanti dapat, ternyata makannya jam berapa? Kayaknya banyak yang jadi korban ini kayaknya. Korban apa? Korban akikah. Ini muamalah Pak. Kalau disuruh makan ya makan, kecuali kalau Pak saya ngundang ke rumah ada pengajian dan insya Allah nanti ada makanan, ngaji loh Pak, nanti makannya ini makan akikah tuh makan, disuruh makan. Seperti apa Pak yang benar itu? Undang orang jam 9 datang, setiap datang langsung disuruh Pak, itu yang benar, langsung disuruh makan. Habis makan SMP gak ada masalah, selesai makan pulang. Kenapa? Tujuannya berbagi makanan, selesai Pak. Ini malah dirusak Pak. Sebentar Pak, nunggu dulu tetangga yang lainnya setengah jam. Ternyata lihat lagi belum kumpul semua Pak. Setengah jam, 1,5 jam Pak. Perut udah kerupuk, udah macam-macam itu Pak. Itu satenya udah adem juga, gak enak loh Pak. Masalah ketiga, kalau doa lagi senang itu lebih khusyuk apa enggak? Daripada doa ketika tidak senang. Jelas Pak, doa lagi senang baru dapat makanan lebih khusyuk daripada apa? Disuruh makan jam 9 ternyata jam 12:30. Mungkin Pak doain, ya doa apa? Jam 9 ini Pak, itu Pak, ini model kita lah. Jadi dari segi tujuan doanya pun juga gak maksimal. Coba kalau langsung makan, habis makan doa kan, itu doanya luar biasa. Kenapa? Khusus Pak, sudah prasmanan, satenya bisa nambah, kuahnya bisa nambah, gak nunggu lama. Itu namanya berbagi, itu seperti itu. Masya Allah. Ada yang kayak gitu Pak? Atau dirusak juga? Ya dirusak juga. Udah hati-hati, mohon bertaubatlah yang pernah ngerusak orang-orang tuh. Nah, ini muamalah. Sehingga yang tadi Pak, syariat dari Ibrahim alaihissalam ini ya luar biasa enak. Dia menjadi kekasih Allah, juga Ibrahim juga menjadi kekasih manusia. Kenapa? Karena baik hubungannya dengan Allah, baik juga hubungannya dengan manusia. Itu. Nah, terakhir tidak ada satu muamalah apapun yang kita kerjakan di dunia ini ya, bila mengikuti petunjuk Al-Quran dan hadis atau sunnah Rasulullah SAW, kecuali endingnya akan menyenangkan, membahagiakan, dan menguntungkan. Anda ulangi, endingnya akan menyenangkan, membahagiakan, dan menguntungkan. Tetapi tidak sesuai dengan tuntunannya, akan susah, gelisah, bahkan tabzir atau boros. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan apa? Tuntunannya. Yang terpenting adalah semua muamalah kita sesuai dengan tuntunannya. Insya Allah endingnya di dunia kita selamat, di akhirat kita juga selamat. Karena tujuan kita bukan hanya dunia tapi akhirat. Moga-moga kita semua diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sudah ya sudah, tapi kita taubati ya, ke depan kita perbaiki muamalahnya agar kita bukan hanya orang yang senang tapi juga kita termasuk orang yang selalu menyenangkan orang lain. Wallahu taala alam bissawab. Alhamdulillah, jazakallah khair pada Ustadz Jajang yang menyampaikan kajiannya pada pagi hari ini. Untuk selanjutnya kita ada tanya jawab ya, untuk interaktifnya supaya jamaah bertanya, insyaallah Ustaz akan jawab. Silakan Ibu dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Entah siapa pencetus pencantuman rekening tadi dok, Ustadz. Ya. Yang ingin saya tanyakan Ustadz, berhubungan dengan muamalah kita dengan sebenarnya niat itu dinilai oleh Allah itu yang pertama atau bagaimana? Karena ada setelah niat kita yang pertama itu selanjutnya ada sentilan-sentilan ria di dalamnya. Kiat-kiat ikhlas Ustaz. Yang kedua, kata Allah, ibadahlah kamu
dengan tahu maknanya. Sedangkan kita backgroundnya bukan seperti Ustadz yang tartil bacaannya, yang tahu maknanya. Apakah sholat kita diterima? Terima kasih Ustadz. Mohon penjelasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Nah, oh silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak warahmatullahi. Ustadz, kami ingin menanyakan apa perbedaan perbuatan bijaksana yang dikaitkan dengan perbuatan sabar bila kita melakukan satu perbuatan kepada orang lain supaya dapat diterima. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda jawab dulu. Ya, silakan jawab. Baik. Nah, sebuah amal itu semuanya tergantung kepada niat awal. Sahih. Innamal a'malu binniyah wa innamal likulli imri'in ma nawa. Para ulama tentunya antara objek dan juga subjek itu perlu sinkron. Konkretnya gini. Umar ibn Khattab setelah bertobat kepada Allah, ketika beliau mengunjungi tempat yang biasa beliau nongkrong itu, maka beliau hancurkan. Ya, tempat yang biasa nongkrong beliau sebelum masuk Islam beliau hancurkan. Bisa saja sebetulnya sekali Umar ibn Khattab sudah taubat kepada Allah, kemudian kenapa mesti dihancurkan tempat tersebut? Berarti tempat itu masih ada apa? Pengaruh kepada siapa? Orang-orang yang sudah bertobat. Itu pun termasuk muamalah. Ketika niat awal kita sudah lurus, ya, kemudian di jalan ini masih banyak para pembegal kebaikan, maka tentunya antara sarana, prasarana dan sebagainya harus sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh syariat ini, gitu kan? Sehingga niat itu jadi lurus. Nah, kenapa tadi kita jelaskan amplop bagusnya tidak pakai apa tadi? Nama, karena memang supaya tidak mengotori niat awal tadi. Dan kan transaksi kita semua dengan siapa? Allah, karena diperintahkan semua ibadah itu mesti ikhlas. Ustadz, gimana kalau saya tetap kuat niat saya? Ya kalau kuat niat sih gak ada masalah. Tapi kayak macam kita tuh berat ya. Untuk apa tadi? Sesuai dengan niat awal itu berat. Contoh misalkan, orang sedekah itu diumumkan, kalau tidak diumumkan kedua-duanya boleh. Karena ayatnya jelas. Intubdu sodaqah fa ni'mahi. Jika kalian menyembunyikan sodaqah itu nikmat, kenikmatan. Wa intukhfuha, ya. Kemudian kalau kalian terangkan juga dijelaskan, gak ada masalah. Tetapi cenderung di antara kita itu tahan ketika kita tidak dijelaskan, tapi tidak tahan ketika diumumkan. Maka prasarannya kayak gitu lebih baik sebetulnya tidak ada daripada ada. Supaya apa? Supaya menjaga keikhlasan kita. Sekali lagi bukan larangan, kalau bisa gak ada masalah, cuman model-model kita tuh berat kayaknya, berat gitu kan. Jadi kalau tetap saya pakai nama, kalau kuat gak ada masalah, dan tidak menginginkan dia juga kalau gak datang gak ada masalah sebetulnya. Kenapa? Sekali lagi karena perintah kita semua harus ikhlas. Bagaimana dengan ibadah kita yang gak ngerti, gak paham misalkan, apa tetap sholat kita diterima oleh Allah? Perintah Allah dalam surah At-Talaq, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuannya. Jadi sudah yang mampu saja, yang tidak mampu kita bertawakal kepada Allah, maka tetap Allah akan memberikan pahala sesuai dengan kekhususan kemampuan kita. Makanya termasuk dalam sholat berjamaah itu ada yang mendapatkan 25 pahala jamaah, ada yang mendapatkan 27 pahala jamaah, bahkan ada yang mendapatkan 10. Kenapa demikian? Yang akan diganjar oleh Allah ketika kita sholat adalah pas yang khusyuknya saja, yang gak khusyuk gak yang gak dapat pahala. Sholat subuh berapa rakaat tadi? 2. Khusyuknya hanya 1 rakaat, yang dibalas yang 1 rakaat, yang lain tidak, Pak. Iya, tidak. Maka kita sempurnakan dengan apa? Ba'da sholat istighfar, tasbih 33, subhanallah 33, Allahu akbar 33. Ini untuk apa? Untuk menambal yang 10 tadi, sehingga selesai sholat tetap kita bisa mendapatkan 25 atau 27. Jadi ada akumulasi dari amalan yang lainnya untuk mendapatkan sempurna 25 sampai 27. Jadi insya Allah jangan kecil hati semuanya ini, tetap akan dibalas dengan sempurna. Bahkan ibu dengan sabar itu
Di dalam surah Az-Zumar Allah katakan, innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah akan memberikan pahala yang sempurna kepada orang-orang yang sabar, bahkan tanpa ada batasan. Baik, sholat kita ini kan berat loh Pak. Yang beratnya di mana? Khusyuknya Pak. Ketika kita sholat datang gangguan, kita sabarkan, tolak gangguan tersebut, maka kekurangan itu akan Allah akumulasikan, ya Allah sempurnakan pahalanya. Artinya apa? Akan sempurna mendapatkan pahala sebagaimana keumuman sholat berjamaah. Itu luar biasanya di situ. Yang penting sholat kalau sholat sendiri repot, sudah kurang, ya sudah kurang apa lagi? Gak ada yang nambelin gitu kan. Sholat berjamaah sendiri. Kalau berjamaah luar biasa. Insya Allah seperti itu ya. Yang kedua, bagaimana interaksi kita ketika kita ingin mengatakan bahwa saya ini seorang yang bijaksana, ya, seorang yang bijaksana, dan tentunya akan melahirkan apa tadi? Kesabaran. Gini, lahirnya sifat bijaksana itu, yakni hilim, sifat bijaksana karena paham ilmu. Dan tajunnya dia mengamalkan ilmu. Tidak mungkin seseorang itu bisa bijaksana tanpa ilmu. Contoh gini Bu, katakanlah kita bersedekah, diumumkan di Masjid Al-Muhajirin sedang mobilisasi dana, bahkan di situ ada nominalnya, golongan A 1 juta, B 700, C 200.000. Besar keinginannya untuk yang pertama, golongan A itu 1 juta. Tetapi di sisi lain ada saudara, ada tetangga juga yang baru saja melahirkan dan dia sangat membutuhkan. Maka yang bijaksana itu dengan keterbatasan uangnya akan membagi, dan porsinya sesuai dengan ilmunya. Gini, masjid itu yang akan menyumbang tuh banyak, dari level 200, 700, 1 juta. Tapi ini yang melahirkan ini mungkin sedikit orang yang empati kepadanya. Dan saya punya duit berapa tadi? 1 juta dengan keterbatasannya. Orang yang bijaksana maka akan memilih yang C untuk ke masjid, dan yang A ke siapa tadi? Ke tetangga yang baru saja melahirkan. Jadi bijaksana itu lahir karena memang dia lewat ilmu. Gitu Pak. Tanpa ilmu maka tidak akan seseorang memiliki sifat apa? Bijaksana. Itu perlu ilmu. Ilmu dengan apa? Menganalisa apa yang akan kita kerjakan sehingga jatuh dengan apa? Ini yang utama, tapi ini ada yang lebih utama. Orang bijaksana akan selalu mendahulukan bukan yang utama tapi yang lebih utama, gitu kan? Bukan yang utama tapi yang lebih, yang utama baik, tapi yang lebih baik yang mana? Yang lebih baik. Ibu datang ke masjid sholat itu sebetulnya ibu-ibu, ya, perintahnya di mana jamaahnya? Di rumah tuh. Tetapi bila di rumah tidak mendapatkan kehusuan, maka datang ke masjid itu lebih apa? Utama. Itu namanya bijaksana. Ya, bukan di rumah, karena di rumah sendiri, tidak berjamaah lagi, sendiri. Tapi kalau sholat sendiri kira-kira milih panjang apa pendek? Pendek. Banyak khususnya apa enggak? Enggak. Kemudian kekurangan kita itu gimana? Tidak ada yang memotivasi Pak. Bila berjamaah tuh banyak yang memotivasi, minimal ruh kita senang karena banyak orang, kan gitu kan? Maka orang yang bijaksana tidak, atau ibu-ibu yang bijaksana tidak memilih di rumah tapi memilih kemana? Tapi itu bukan hanya sembarangan, berdasarkan analisa ilmiah. Itu Bu ya, itu yang bijaksana. Mudah-mudahan ibu bapak bijaksana semua. Yalah, karena bijaksana mestinya ya nggak sampai 6:30. Lanjut. Cukup ya, kan harus bijaksana. Gak boleh memaksa kesabaran orang.
Alhamdulillah, penyampaian yang dipaparkan, mohon maaf bapak-bapak yang belum bisa bertanya, karena Ustadz cukup untuk kajiannya, dan mudah-mudahan di pekan ke depan kita akan bahas lagi dengan tema-tema yang menarik. Dan saya mengucapkan terima kasih pada Ustadz yang memaparkan kajian pada pagi hari ini. Sebelum kita tutup, kami atas nama Panitia Renovasi akan memotivasi kembali kepada jamaah bahwa untuk pembangunan renovasi tahap kedua yang sementara kita butuh material yaitu 43.510.000.000 rupiah. Sampai saat ini kami baru terima 8.250.000 rupiah. Perlu saya sampaikan, minggu terakhir yaitu pada tanggal 26 Januari kami menerima infak yang nomor 8 yaitu Ibu Fajar 300.000 rupiah, Ibu Iyad 200.000 rupiah, almarhum Ibu Munadi bin Haji Ahmad 500.000 rupiah, Heri Lalanov 200.000 rupiah, Eza Enji cucunya Pak Jul 500.000 rupiah, Mama Zaskia 100.000 rupiah, Ibu Bidan Sumiati 3 juta rupiah. Alhamdulillah kami atas panitia renovasi Masjid Al-Muhajirin mengucapkan terima kasih jazakallahu khair kepada jamaah yang selalu tetap semangat dan istiqomah untuk berinfak. Semoga Allah ganti rezekinya yang lebih luas lagi, Allah limpahkan keberkahan dan jadikan kita keluarganya yang sakinah dan putra putrinya yang disoleh-solehkan. Amin, amin ya rabbal alamin. Sebelum saya tutup kajian pada pagi ini, kami ucapkan terima kasih jazakumullah khair kepada jamaah yang telah hadir, yang selalu istiqomah setiap Sabtu subuhnya. Mudah-mudahan di Sabtu depan Allah pertemukan kita akan kembali, dan Allah sehatkan kita, dan Allah panjangkan umur kita, dan mudah-mudahan Allah mampukan kita di Sabtu ke depan. Sebelum saya tutup, saya akan membacakan pantun, yaitu anak tulus sudah ujian, tinggal tunggu siapa meminang. Kalau sudah dengar pengajian, hati adem, pikiran tenang. Alhamdulillah. Dan kita semangat lagi ya untuk nanti di pekan ke depan kita lebih bisa hadir lagi di masjid, dan kita memakmurkan masjid kita. Kapan lagi dan siapa lagi yang bisa memakmurkan masjid kita, dan inilah kesempatan dan peluang amal-amal ibadah kita, karena Allah tidak lihat usianya, dan Allah tidak lihat umurnya, dan Allah tidak sehatnya. Kapan Allah akan panggil, dan itulah kita bisa motivasi dalam diri kita. Sebelum itu, marilah kita tutup dengan membacakan kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.